Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita coba lihat di dalam kehidupan kita, perkawinan banyak digerakkan oleh roh atau ulah luka, oleh kesakitan. Saya senang ada seorang pastor yang berkata, our life is in bitter life or better life. Gitu. Jangan-jangan hidup kita ini diatur oleh kepahitan-kepahitan, kesakitan-kesakitan, luka. Maka ya banyak yang berkata, Romo, hidup perkawinan saya tidak bahagia, menyebalkan. Semuanya tidak seperti yang saya harapkan. Rupanya diam-diam suami itu, Romo, bla 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 bla. Saya berbicara dengan kanonis di Gereja Keuskupan Bandung. Dia mengatakan info anulasi konsultasi keluarga di gereja Katolik pun anulasi itu minta pembatalan. Kita tidak mengenal perceraian, minta pembatalan, dan itu susah banget untuk di prosesnya. Dia mengatakan dalam 1 bulan saja 70 kasus yang harus mereka bereskan. Dan tentunya tidak semua. Lalu waktu coba dipretelin satu-satu, apa sih penyebabnya? Pertama, yang menyebabkan perceraian adalah intervensi orang tua dan mertua. Dulu kan waktu Anda kalau usianya di atas 60-70 punya masalah keluarga, apa cerita dengan orang tua? Nggak akan. Anak-anak muda sekarang masalah sedikit cerita sama mamahnya. Lalu mamanya kan nggak tega, anak gue waktu kecil dirawat baik-baik, ini aniaya. Udahlah kalau nggak cocok cerai aja. Lihat siapa setannya. Sudah lepasin aja nggak apa-apa. Lihat. Kenapa seringkali mertua ingin ikut campur tangan? Karena merasa saya lebih tahu anak saya daripada kamu. Saya lebih tahu. Maka dia campur tangan. Maka dia berbicara. Apalagi kalau semenjak perkawinan mertua ini nggak serak. Namanya ibu-ibu kan ukurannya serak. Bukan seret tapi serak gitu ya. Kok nggak serak ya mama? Ibu itu pakai feelingnya kuat, pakai perasaannya. Menurut mama perasaan kok mama nggak serak. Kalau suami, kalau bapak-bapak berpikir, bagus. Dia pinter, dia sudah punya mapan, kerjaan. Kelihatan dia mencintai anak kita. Istrinya tiba-tiba, kok aku gak serak ya? Lihat, gak bisa dijelasin serak itu. Hanya bahasa wanita dan Tuhan yang mengerti. Karena gak ada logikanya di situ. Gitu. Nah kalau sejak awal sudah tidak nyaman dan terjadi katakanlah konflik, ribut, akhirnya orang tua turun tangan. Maaf, beberapa kasus orang tua overprotected kepada anaknya yang sudah menikah. Menyedihkan. Maka saya selalu menganjurkan kepada anak-anak yang mau menikah, please jangan tinggal bersama dengan orang tuamu. Mati kamu. Ya Romo kasihan dia orang tua. Siapa lagi yang harus menjaga? Lihat, dan kadang-kadang juga mertua pinter pakai firman Allah untuk membuat anaknya berasa berdosa. Gitu ya. Ingat hukum perintah Allah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Gak ada hormati suamimu gitu ya. Jadi lihat di sini tanpa sadar ada intervensi, tanpa sadar ingin ikut.
Dan mohon maaf. Mohon maaf ya. Kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita care-nya besar. Peduli. Gak bisa diem. Gak bisa. Itu wanita. I must do something. Lihat. Waktu mujizat pertama terjadi di mana? Kana. Siapa yang tahu bahwa yang punya pesta kekurangan anggur? Wanita. Maria. Gak mungkin Maria itu wanita kalau bertamu duduk di ruang tamu. Enggak, ke dapur pasti. Masak apa? Bisa nyicip. Nah, itu. Jadi memang perempuan diberi karunia untuk apa? Care, peduli. Sayangnya tuh tidak, bapak umumnya sayangnya adalah melihat. Bagus. Ibunda share the hands. Dia ingin tepuk tangan. Dia ingin lakukan sesuatu. Saya ingat seorang pasangan suami istri yang muda, dia mengeluh, Romo, anak saya sakit, mertua saya ikutan. Kita udah tahu bagaimana cara menanganinya. Kan beda dulu dengan sekarang. Anda ingat tuh kalau dulu sakit panas, kompresnya tebal. Seperti pembalut wanita itu tuh. Lalu diselimutin, kencang-kencang, supaya apa? Supaya keluar keringatnya. Sekarang itu cuma satu lembar saja. Free babai fever udah beres gitu ya. Itu lihat zamannya berbeda. Tetapi dia selalu berkata, mama ini membesarkan 10 anak. Kamu baru 1 anak. Lihat. Jadi seolah-olah dia itu Tuhan Allah bagi mantunya gitu ya. Maka perhatikan, menjadi sulit sekali hubungan kalau kalau keluarga ini masih diatur oleh keluarga orang tua. Entah secara finansial, entah secara spiritual, entah secara emosional. Harus belajar untuk mengkat. Saya selalu mengatakan kepada pasangan muda, ingat, hukum Allah, hormati orang tuamu, bukan ikuti orang tuamu. Hormati. Jadi kita harus berani mengambil jarak. Yang kedua adalah penyebab orang minta berpisah adalah masalah ekonomi, kebutuhan keluarga. Entah itu ekonominya naik, entah ekonominya turun. Sering tidak bisa dijadikan ukuran. Emangnya kalau ekonominya baik pasti keluarganya? No, sering kali di saat ekonominya baik, hati-hati. Setan sedang menjebak kamu. Sehingga you have so many time to think about your business and you forget about your family. Bapak Ibu, saya tanya dulu, bisa nggak orang sukses di pekerjaannya, karirnya maju, usahanya bagus banget, dan keluarganya baik sejahtera, relasinya rukun banget. Bisa enggak? Bisa? Bisa? Bagus. Yesus saja mengatakan tidak bisa orang mengabdi 2 tuan. Di saat ia mengabdi pada 1 tuan, dia akan mengkhianati tuan yang lain. Di saat dia mengabdi mamon, dia akan melupakan Allah. Nah, maaf Bapak Ibu, kita punya batas. Seolah-olah bisa, menurut saya bisa. Saya bisa Romo, saya pekerjaan, saya keluarga. Halo, itu menurut Anda. Apakah menurut istrimu seperti itu?
Karena setelah hidup berkeluarga, Anda tidak bisa hanya melihat diri Anda sendiri. Istri ngomong apa? Istri akan berkata, dia habis waktunya untuk pekerjaan saja Romo. Lihat di tempat tidur masih sibuk ngitung cuan. Mi kita bisa jalan-jalan, mi kita bisa beli ini. Sampai akhirnya lupa punya waktu hanya untuk berdua. Lupa punya waktu untuk apa? Menikmati keberduaan. Menyedihkan. Jadi kenapa kok akhirnya hidup menikah tetapi akhirnya di dalam keluarga hanya seperti terminal saja. Hanya seperti stasiun saja. Kita ketemu bangun pagi, bubar, datang, ngantuk, udahlah jangan ngeributin, lu asik sendiri, gue asik sendiri. Oke, lu drakor, gue topet. Maka apa yang terjadi, ketiga yang terjadi, bisa jadi adalah apa? Masalah perubahan karakter pasangan. Tadinya dia orang yang peduli, tadinya dia orang yang sangat bisa berkomunikasi. Tapi sekarang Romo diam. Jadi mengapa jadi seperti itu? Karena ada pemicunya. Jadi karakter pasangan berubah, salah satunya adalah apa? Bisa terjadi adalah masalah pribadi yang dirahasiakan. Contoh, mohon maaf, Anda sudah punya keluarga, tapi kan Anda punya orang tua. Anda kan punya kakak adik. Tiba-tiba kakak adik Anda ngomong, tolongin dong. Aduh, gue cerita gak ya sama istri gue? Kalau cerita nanti istri gue ngomong, lu ributin aja adik lu, keluarga lu gak dipikirin. Ya, daripada ribut dengan istri, diam-diam aja. Diam-diam saja bantu, diam-diam bantu. Masalah ini akan menjadi tekanan batin untuk dia. Kenapa? Dia rahasiakan. Kenapa? Kalau dia ngomong pasti ribut. Kalau ngomong pasti ribut. Pasti ngerasa lu mah bela ya sama keluarga lu gak pernah bela sama keluarga sendiri. Keluarga gue aja gak pernah lu pikirin. Lihat, akhirnya jadi seperti itu. Gitu ya. Maka karakter pasangan berubah bisa terjadi karena pribadi adalah masalah yang ditekan. Yang kedua, bosan, hambar, jenuh. Jadi sudah tidak lagi merasakan apa? Strom tadi gitu ya. Maka tidak aneh kalau beberapa ibu-ibu, Romo, kalau saya dengan senggolan dengan suami itu udah gak ngerasa apa-apa lagi. Tapi kenapa ya kalau bersenggolan dengan Romo jadi nyetrum? Kata saya itu, Bu. Ibu yang bermasalah, saya tidak punya masalah, Bu, kata saya itu. Jadi lihat di dalam perkawinan akan ada saat di mana Anda merasa jenuh. Dan di saat jenuh Anda akan merasa bahwa apa? Saya salah memilih pasangan. Ada saat-saat tertentu saya langsung berkata, salah ya saya memilih dia. Ada. Karena apa? Anda mengalami kejenuhan. Anda mengalami kebosanan, hambar. Anda tidak bisa lagi menikmati keberduaan. Kan waktu pacaran beda banget ya. Lihat dulu naik motor boncengan. Apakah kalau hujan Anda akan berteduh? Tidak. Disitulah letak keasikannya. Mas dingin, ya sudah dempetin. Di sini. Maka setiap saat cari hujan saudara-saudara. Sekarang sudah tua masih seperti itu? Enggak, keroannya lama. Jadi kita sudah tidak bisa menikmati lagi kebersamaan, keberduaan. Kenapa? Banyak hal. Gitu ya. Jadi
Godaan perkawinan adalah apa? Kebosanan. Ketiga, kurang dimengerti, kurang punya waktu bersama, tidak merasa dicintai, tidak merasa dipedulikan. Bapak Ibu, bagi wanita, ekspresi cinta itu harus terwujud jelas. Bagi wanita, penting. Bagi pria, udah gak penting. Karena bagi pria, gua kawin sama elu, itu tanda cintaku padamu. Titik, selesai, tos. Bagi wanita, enggak. Wanita masih butuh. You must say I love you. Ya. Kamu harus mengungkapkan sayang. Kamu harus mencium aku. Kamu harus memegang aku. Dan pria, ya udah sini gua cium. Jadi wanita itu butuh saat-saat di mana dia merasa aku spesial bagi kamu. Saat di mana dia merasa, oh kamu masih mementingkan aku ya. Oh kamu masih memikirkan aku gitu ya. Jadi kalau udah dari luar kota tuh, Pak bawa apa? Cucian kotor. Nah, itu. Anda membawa beban kehidupan gitu. Tolong bawa oleh-oleh, nggak punya duit, ya udah satu kerupuk saja udah cukup gitu. Ya mie kerupuk gitu ya. Jadi perhatikan bahwa ekspresi cinta dibutuhkan, dan wanita tidak dapat itu, dia akan mempertanyakan, lu tuh masih sayang sama saya atau tidak? Gitu ya. Maka wanita suka kadang-kadang bangun malam-malam nungguin suami ngelindur memanggil nama siapa. Angel, hah? Gue kan Surtin, kenapa manggil Angel gitu ya? Pak tadi malam manggil Angel, ayo siapa Angel itu, ayo siapa gitu ya. Padahal Angel tuh nama anjing dari papahnya gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan bahwa bisa terjadi karakter pasangan berubah karena apa? Saya merasa tidak dicintai lagi. Atau sebagai balas dendam. Mengapa dia menjadi seperti itu? Karena dia seperti ini. Saya jadi seperti ini Pastor, karena seperti itu. Yang keempat, masalah yang muncul dari sebuah perkawinan adalah apa? Salah paham. Bahwa perkawinan itu harus bahagia. No, perkawinan itu harus setia, bukan harus bahagia. Bahagia itu adalah nilai tambah dari sebuah kesetiaan. Kebahagiaan itu bukan dicari, bukan. Kebahagiaan itu datang di saat kau melakukan kewajibanmu. Pada saat saya pernah, beberapa kali saya ketemu dengan orang, saya datang ke rumah makan, saya makan, lalu tiba-tiba pas keluar ada suami istri masih muda. Dia berdiri, Romo Eko ya? Betul. Romo terima kasih ya Romo. Tadinya kami mau cerai. Setelah mendengarkan renungan Romo, kami mencoba bertahan. Dan syukur di saat kami bertahan, kami dianugerahi seorang anak. Oh, puji Tuhan, kata saya. Boleh saya doakan? Lalu saya doakan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memakai saya. 2 minggu yang lalu saya memberkati perkawinan di Pandu. Jam 11, jam 12.30 saya pulang, saya lapar. Di dekat Jalan Sudirman ada Lapo BPK yang enak. Dekat pom bensin, betul? Ya, saya datang tante, saya minta panggang 1, saksang 1, nasi 1. Karena saya tangkinya gede. Lalu setelah itu saya makan. Setelah makan, saya datang, tante berapa? Lalu tante, ini Romo Eko ya?
Iya, boleh potret Romo? Boleh Tante, silakan gitu. Romo itu ada anak saya, boleh mendoakan anak saya? Boleh Tante, saya doakan. Tante berapa? Romo ndak perlu bayar. Nanti kalau lapar singgah saja sini makan Romo, gratis Romo. Haleluya Tante, terima kasih Tante. You see, gitu ya. Saya tidak mencari kebahagiaan dari segala hal yang gratis. Di saat saya melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan pada Allah, ada berkat. Maka kebahagiaan itu berkat. Muncul begitu saja. Bukan dicari, kok makan ini saya gak bahagia. Kok pergi itu saya tidak bahagia. Anda makan enak bukan bahagia yang didapat. Hao-ce. Senang, not happiness. Karena damai, kebahagiaan, sukacita, it's coming from God. Maka Paulus mengatakan, biarlah roh sukacita melimpah dalam dirimu. Roh sukacita. Gitu. Jadi kalau orang merasa tidak bahagia dalam perkawinan, lalu jalan keluarnya hanya perceraian, orang ini tersesat. Orang ini tidak benar. Lalu kenapa kok akhirnya muncul klausul perceraian di dalam kitab suci, di dalam Injil? Lihat, Yesus membahasnya begini. Sewaktu mereka meributkan tentang perceraian, mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Dan Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Bapak Ibu, perceraian dilarang itu bukan hukum pendeta, bukan hukum pastor. Hukum siapa? Yesus. Dan mengapa sampai muncul surat cerai pada saat zaman perjanjian lama? Karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati. Karena kalau orang sudah tegar hati itu artinya apa? Orang itu sudah mati rasa. Itu tadi. Sudah tidak peduli. Orang sudah tidak merasa bersalah lagi. Dia tidak punya lagi rasa guilty feeling, sudah tidak ada dalam diri dia. Nyaman-nyaman saja gitu ya. Maka itu ketegaran hati. Bahaya kalau di dalam keluarga ada luka-luka yang tidak dibereskan. Ada kepahitan, kesakitan yang tidak bisa diampuni. Nah saudaraku, mari kita lihat. Yakobus dalam suratnya bab 2 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Bagus. Jadi kalau orang benci, hal baik seperti apapun sudah tidak bisa dia lihat lagi. Kalau orang sudah diisi hatinya oleh hal-hal yang menyakitkan, dia tidak bisa lihat lagi mutiara dalam diri pasangan. Dia hanya bisa melihat kelebihan dalam diri pasangan yang lain. Lihat tuh, suami dia kalau ke gereja jalan duaan, bareng, duduk, berdua, damai. Waktu mengucapkan damai, dia menyapa istrinya, berpelukan. Kamu malah salaman dengan istri yang lain dulu.
Lalu suaminya berkata, kan kita sudah selalu damai tiap hari. Ah, pret, kata istrinya. Saudaraku yang terkasih, lihat. Yakobus bagus banget. Kalau orang hidup di dalam kebencian, maka dia akan menutup hal yang baik. Tidak ada yang baik lagi. Selalu akhirnya mencari-cari kesalahan, kelemahan pasangan. Betul atau tidak? Betul. Jadi lihat di sana, pada saat kita punya kebencian, maka kita tidak bisa melihat lagi hal yang baik dalam diri pasangan. Kita sulit mengagumi lagi. Maka di situ tadi, akhirnya muncul kejenuhan. Akhirnya tidak lagi muncul sebuah kehangatan lagi. Ngapainlah, orang lu udah nyebelin kok, titik, lu mah nyebelin.